Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Marhayani dengan NIM 220124 dari kelas RA4 Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SE, MM, CPM. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema atau materi budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama, Edison. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Yang kedua, Sein. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan, dibentuk, serta berkembang dalam suatu kelompok. Yang ketiga, Susanto. Menurutnya, budaya organisasi adalah nilai yang menjadi acuan SDM atau sumber daya manusia untuk menyelesaikan problem eksternal. Yang keempat ada Andrew Brown. Ia mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola kepercayaan, nilai, serta cara yang dikembangkan untuk mengatur perilaku anggota. Yang kelima, Turner. Menurutnya, budaya organisasi adalah pandangan hidup, cara pandang, dasar untuk bertindak, serta media pengungkapan perasaan. Yang keenam ada Gareth R. Jones. Budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dianut tiap anggota untuk membentuk suatu sistem makna bersama. Dan yang terakhir ada Walter R. Freytag. Ia mendefinisikan budaya organisasi sebagai asumsi dan nilai yang disadari atau tidak mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi. Komponen budaya organisasi. Di sini ada 3. Yang pertama, nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua, norma-norma, peraturan-peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi budaya organisasi. Di sini yang pertama, mempersatukan anggota. Budaya organisasi menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kuat dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang kuat. Yang ketiga, mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua, teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Yang ketiga, sejarah dan tradisi pengalaman masa lalu dan tradisi
yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Yang keempat, karakteristik anggota, latar belakang usia dan pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Itu ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama, integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, inovasi. Organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Yang keempat, keunggulan tim. Organisasi menghargai kerjasama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada cara karyawan mempelajari budaya organisasi. Yang pertama, cerita. Pendongeng organisasi dalam hal ini kalangan eksekutif senior menjelaskan warisan perusahaan dan menampilkan cerita sebagai wujud yang telah melakukan sesuatu. Yang kedua, ritual. Setiap organisasi biasanya memiliki corak ritual sendiri-sendiri dan terkadang sudah mengakar serta menjadi bagian hidup suatu organisasi. Yang ketiga, simbol atau lambang. Seperti pakaian atau seragam pegawai, tata letak kantor, dan atribut fisik lainnya yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi. Yang keempat, bahasa. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi yang memakai bahasa sebagai cara untuk mengidentifikasi budaya. Ada inti budaya organisasi. Miller tahun 1987 dan Wahyuningsi tahun 2007 menyatakan bahwa ada 8 inti utama yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi. Nilai-nilai ini bukan merupakan faktor karena nilai lebih langsung mengarah pada sifat budaya, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi dapat diukur sebagai berikut. Yang pertama, asas tujuan. Menunjukkan seberapa jauh anggota memahami tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kedua, asas konsensus. Menunjukkan seberapa jauh organisasi memberikan kesempatan kepada anggota-anggota ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, asas keunggulan. Menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu organisasi dalam menumbuhkan sikap anggota untuk selalu menjadi yang terbaik dan berprestasi lebih baik dari yang sudah pernah dilakukan. Yang keempat, asas kesatuan. Menunjukkan suatu sikap yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya, yaitu dengan cara organisasi bersikap adil dan tidak melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu di dalam organisasi. Yang kelima, asas prestasi. Menunjukkan sikap dan perlakuan organisasi terhadap prestasi yang telah dilakukan anggotanya. Yang keenam, asas empirik. Menunjukkan sejauh mana organisasi mau menunjukkan bukti-bukti empirik dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, asas keakraban. Menunjukkan kondisi pergaulan sosial antar anggota dalam organisasi dan kualitas hubungan anggota-anggotanya. Yang kedelapan, asas integritas. Menunjukkan sejauh mana organisasi mau bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, terpercaya, menunjukkan prinsip dan keyakinan kuat dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dari materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan budaya organisasi memainkan peran kunci dalam membentuk identitas, nilai, dan perilaku kolektif sebuah organisasi. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja, memotivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sebaliknya, budaya yang tidak sejalan dengan tujuan dan nilai perusahaan
dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan konflik internal. Budaya juga mempengaruhi perilaku karyawan dengan menetapkan standar yang diharapkan, baik dalam hal kinerja maupun interaksi sosial, dan budaya yang kuat dan positif dapat menjadi daya tarik bagi bakat baru dan membantu membangun citra perusahaan yang baik di mata karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.